Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak cerdas, unggul, dan berkarakter. Berjumpa kembali dengan Ibu Deviana dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar materi kelas 11 semester 2, yaitu teks prosedur, pedoman mencapai tujuan. Untuk menghasilkan sesuatu, mencapai tujuan atau meraih harapan, pada umumnya ada proses yang harus dilalui dengan benar, atau ada hal-hal yang harus diperhatikan dengan seksama. Akibat dari adanya proses yang salah atau hal penting yang terabaikan, maka hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Hal ini akan membuat kecewa atau bahkan membuat kerugian. Dengan mempelajari teks prosedur, kalian akan dilatih mengerjakan proses-proses yang runtut dan tidak abai terhadap hal-hal yang penting, sehingga hasil kerjanya akan lebih baik. Pernahkah kalian membaca petunjuk pembuatan suatu produk? Misalnya, cara pembuatan tape ketan, tempe, tahu, dan sebagainya? Atau pernahkah kalian membaca pedoman pengoperasian suatu alat, cara menggunakan suatu aplikasi, dan sebagainya? Itulah beberapa contoh teks prosedur. Agar kalian lebih mengetahui struktur isi dan kebahasaan teks prosedur, serta bisa berlatih membuat dan menyajikannya, ikuti proses pembelajaran berikut ini. Dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia kerja, banyak sekali aktivitas yang mengharuskan seseorang untuk mengikuti petunjuk, pedoman, panduan, cara, langkah atau tahapan, atau tutorial untuk dapat mencapai tujuan. Misalnya, pedoman servis mobil, cara membuat tempe, langkah mengurus SIM, panduan membuat pupuk kompos, dan sebagainya. Jika kita mengikuti langkah-langkah tersebut, kita akan memperoleh hasil yang diharapkan. Jika kita tidak mau mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan, tujuan tidak akan tercapai. Aneka jenis teks demikian itulah yang dinamakan teks prosedur. Teks prosedur ada yang langkahnya harus diikuti secara urut, namun ada juga yang tidak. Teks prosedur yang langkahnya tidak harus urut disebut teks protokol. Menurut Dekdikbud 2013-129. Struktur atau sistematika teks prosedur. Struktur teks prosedur terdiri atas tujuan, langkah atau petunjuk, dan penegasan atau penutup. Menurut Serli dan kawan-kawan 2017. Yang pertama, tujuan. Tujuan teks prosedur termaktub dalam judul atau pernyataan umum. Contohnya, pernyataan umum cara membuat tepung porang, tujuannya menghasilkan tepung porang. Judulnya, tutorial membuat toko online, tujuannya memiliki akun toko online. Judul atau pernyataan umum teks prosedur terkadang diikuti dengan beberapa hal yang sifatnya sebagai tambahan atau pelengkap. Di antaranya pengertian atau definisi, latar belakang atau alasan, manfaat atau kegunaan, keunggulan, kelebihan atau keistimewaan, alat dan bahan, dan syarat. Setelah hal-hal tersebut, lalu dilanjutkan dengan inti prosedur, yaitu berupa langkah-langkah atau petunjuk. 2. Langkah atau petunjuk. Di dalam teks prosedur, sering hanya terdiri atas 2 atau 3 langkah tunggal, sehingga disebut prosedur sederhana. Namun, jika prosedur itu terdiri atas beberapa langkah dan setiap langkahnya berjenjang dengan sublangkah, dan atau ada syarat-syarat lain yang harus dilakukan, prosedur semacam itu disebut prosedur kompleks. Urutan langkah-langkah dalam teks prosedur itu tidak dapat diubah. Hal ini terjadi karena urutan yang awal
menjadi syarat bagi langkah berikutnya. Namun demikian, ada prosedur atau langkah-langkah dalam teks prosedur yang dapat diubah atau dipertukar urutannya tanpa mempengaruhi hasilnya. Teks prosedur yang demikian disebut teks protokol. Struktur teks prosedur yang ketiga adalah penegasan. Terkadang sebuah prosedur diakhiri dengan kalimat yang berisi penegasan. Misalnya, demikianlah uraian singkat tentang cara membuat titik-titik. Itulah tadi langkah yang harus dilakukan untuk mengurus titik-titik. Tidak jarang di bagian ini diberi kalimat persuasi. Misalnya, mudah bukan? Mari kita coba. Tidak sulit kan? Ayo, kamu praktikkan. Penyajian teks prosedur. Prosedur dapat disajikan dalam bentuk monolog maupun dialog. Selain itu, prosedur dapat disajikan dalam bentuk teks dan kadang-kadang juga divisualisasikan dalam bentuk nonverbal yang berupa bagan atau tabel. Penyajian bentuk nonverbal yang tepat akan banyak membantu audiens untuk lebih memahami prosedur secara lebih cepat. Ciri kebahasaan teks prosedur. Ciri kebahasaan teks prosedur menurut Shirley dan kawan-kawan 2017-200 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah atau imperatif dengan kata dasar potong, tutup, putar, aduk, campur, dan lain sebagainya. Kata berakhiran kan, masukkan, bekukan, padatkan, naikkan, taburkan. Kata berakhiran i, taburi, cicipi, warnai, dan lain-lain. Kata berpartikel lah, ubahlah, angkatlah, sobeklah, dan lain-lain. 2. Menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik atau objek yang dibahasnya, seperti proses booting, RAM, account, akses, ekstraksi, inkubasi, dan lain-lain. 3. Menggunakan konjungsi dan partikel. Konjungsi yang biasa dipakai adalah konjungsi yang bermakna penambahan dan konjungsi temporal yang mengacu pada urutan waktu. Misalnya, pertama, kedua, ketiga, dan lain-lain. Mula-mula, kemudian selanjutnya, dan sebagainya. Nomor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Partikel yang biasa digunakan ialah partikel lah. Misalnya, cucilah, rebuslah, kupaslah, dan lain-lain. 4. Banyak menggunakan pernyataan persuasif. Misalnya, mudah bukan? Ayo coba. Kalian tentu bisa, mari kita buktikan. Dengan tips berikut ini, akun kalian akan aman dari gangguan hacker. 5. Kalau prosedur berupa resep atau petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Misalnya, setengah kilogram mangga muda, masih hijau atau mengkal, iris tipis-tipis. 750 cc kapur sirih, dan lain-lain. Selain itu, dapat ditambahkan ciri kebahasaan lain. Di antaranya sebagai berikut. Kadangkala menggunakan konjungsi yang bermakna syarat atau pengandaian. Contohnya, jika tanaman sudah berumur 2 minggu, lakukan pemupukan. Ini adalah contoh kalimat bermakna syarat dengan menggunakan kata jika. Yang kedua, kalau kamu salah memasukkan PIN sampai 3 kali, kartumu akan terblokir. Berikut adalah contoh kalimat yang menggunakan konjungsi bermakna syarat, yaitu kata kalau. Ciri kebahasaan teks prosedur yang ketujuh adalah menggunakan adjektiva atau kata sifat untuk menyatakan keadaan. Contohnya, gorenglah bawang putih sampai matang.
Kalimat sifat dalam ini adalah matang. Contoh yang kedua adalah aduk sampai rata. Ciri kebahasaan selanjutnya adalah prosedur yang baik perlu memperhatikan asas atau kaidah paralelisme. Kaidah paralelisme menyarankan agar struktur gramatikal yang sama diisi dengan kelas kata yang sama. Apakah dengan cara nominalisasi atau verbalisasi? Nominalisasi artinya pengubahan langkah atau tahapan yang berkelas verba menjadi nomina. Verbalisasi artinya pengubahan langkah atau tahapan berkelas nomina menjadi verba. Contohnya, pada proses pembuatan gedung. Yang pertama, membuat desain. Perbaikan dengan nominalisasi adalah pembuatan desain. Perbaikan dengan verbalisasi yaitu membuat desain. Contoh yang kedua, membuat fondasi. Perbaikan dengan nominalisasi yaitu pembuatan fondasi. Perbaikan dengan verbalisasi yaitu membuat fondasi. Dekonstruksi pemikiran atau pandangan untuk memilih topik prosedur. Mendekonstruksi pemikiran atau pandangan artinya memberi pemikiran atau pandangan baru yang tidak atau belum lazim terhadap suatu fenomena, gagasan atau pendapat. Hasil dekonstruksi bahkan dapat berupa pemikiran atau pandangan baru yang kontradiktif terhadap pemikiran atau pandangan umum di masyarakat. Menurut Akbar 2020, misalnya terhadap sampah, pandangan umum mengatakan bahwa sampah itu kotor, jorok, jijik, sumber penyakit, atau harus dibuang jauh-jauh. Namun, ada sisi lain yang bisa dieksplorasi lebih mendalam, antara lain bahwa sampah bisa memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Misalnya, sampah plastik tersebut ternyata bisa dibuat bensin atau didaur ulang menjadi benda pakai yang lain. Sampah kertas dapat didaur ulang menjadi kardus atau benda hias yang lain. Sampah sisa makanan dapat diolah menjadi pupuk organik. Contoh lain tentu masih banyak lagi kalau dieksplorasi. Demikianlah materi pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Sampai berjumpa di pembelajaran lainnya. Salam dari SMK Negeri 6 Surabaya. Cerdas, unggul, berkarakter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.